akrim bihi wa bimalikin khairil ladzi uriyal manama fakana ahsana masra'i. Itu juga sekarang Imam Haddad membahas tabi'in yang lain, yaitu Malik ibnu Dinar. Imam Malik ibnu Dinar al-Khair, yang dikatakan khairil ladzi, yang sangat baik tatkala dia melihat mimpi, suatu mimpi, fakana ahsana masra'i, dia langsung buru-buru mengejar kebaikan tatkala melihat mimpi. Mimpi yang tadi terakhir dibawa, mimpi yang terakhir dia lihat. Ini sebab sebelumnya Malik bin Dinar dikenal dengan orang yang suka mabuk ataupun orang yang suka maksiat. Tapi tatkala dia melihat mimpi tersebut, maka dia pun tertarik untuk beribadah, dan dia pun menjadi orang yang menjadi pemimpin ulama di zamannya, yaitu Malik ibnu Dinar. Itu dia melihat mimpi. Mimpi apa? Mimpi libintihi qabla taubati. Sebelum dia taubat, dia mimpi ngelihat anak perempuan dia. Anak perempuan dia menyelamatkan dia dari apa? Dari minat tinin. Itu suatu sejenis hewan, kayak apa bahasanya sekarang zaman kita dibilangnya naga atau sejenisnya. Apa namanya, mungkin dongengnya naga atau sejenisnya. Dia melihat di dalam mimpi dia dikejar-kejar nih sama ini hewan, yang nyelamatin dia adalah anak dia. Alladzi huwa fi surati amalih. Ternyata naga tersebut adalah naga dari neraka, yang itu adalah bentuk dari amal keburukan dia. Amal keburukan dia itu Allah Ta'ala bentuk jadi hewan tersebut dan mengejar dia di dalam mimpi sebelum dia taubat. Setelah itu dia taubat berkat mimpi tersebut, berkat perbincangan dengan putri dia. Ada Imam Malik ibnu Dinar itu dari Basrah, An-Naji bin Nun, maula imra'a min Bani Najiyah bin Amir bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Kunyatuhu Abu Yahya. Kunyahnya dikenal dengan Abu Yahya. Ini juga seseorang yang zahid al-kabir. Itu dia juga mendapatkan hadis dari banyak ulama tabi'in. Ada Malik bin Anas, ada Hasan Basri, ada Muhammad bin Sirin. Ini semua ulama-ulama hebat semua di zamannya. Tabi'in semua. Wal Qasim bin Muhammad, wa Salim bin Abdullah. Juga mendengar dari Salim bin Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, salah satu muhaditsin yang paling banyak membawa hadis. Wa Sa'id bin Jubair wa ghairuhum minal a'immah rawa anhu jamaah, dan dia juga banyak jamaah dari para ulama yang kembali riwayatnya sanadnya kepada Al-Imam Malik ibnu Dinar. Ada saudaranya Utsman bin Dinar dan banyak lagi. Beliau meninggal di tahun 23 wa 100, di tahun 123 Hijriah. Di tahun 123 Hijriah beliau wafat di tahun tersebut. Wa qilati 29 wa 100. Ada lagi yang mengatakan 129 tahun Hijriah beliau wafat di tahun tersebut. Beliau tabi'in, enggak bertemu dengan Rasulullah, tapi bertemu dengan para tabi'in dan sebagian dari sahabat yang masih ada, yang masih hidup. Sebab itu sahabat sampai tahun 90-an tuh masih banyak yang hidup. Sampai tahun 90-an. Itu beliau mengatakan matan bimisli dikatakan matana amal mutana'imuna bimisli dzikrillah. Sungguh tidak ada orang yang mendapatkan kenikmatan di dunia ini sebagaimana orang-orang yang mendapatkan kenikmatan tatkala mereka berzikir. Orang kita taunya nikmat apa? Dapat rezeki mendadak, dapat makanan, dapat uang, dapat gajian, itu nikmat. Ada lagi dikatakan nikmat yang paling nikmat, yang paling nggak bisa dirasakan oleh orang-orang adalah tatkala dia mendapatkan kenikmatan di dalam zikir, di dalam mengingat Allah. Zikirnya dia itu udah nikmat. Kayak kita, kalau kita mungkin nikmatnya kita tatkala makan, tatkala dapat uang, atau tatkala berbincang dengan kawan kita dengan sesuatu yang kita inginkan. Tapi ada orang yang kenikmatannya itu di dalam zikir kepada Allah, mengingat, membaca Al-Quran, membaca zikir, merasakan kelezatan. Banyak ulama. Itu Imam Jamaluddin, itu beliau kalau ngaji Al-Quran di bulan Ramadan di malam hari. Kenapa nggak mau siang hari? Iya, sebab rasanya nikmat. Saya juga pengen merasakan kelezatan orang-orang yang berpuasa. Saya kalau ngaji Al-Quran serasa adi madu di lidah saya. Saya nggak mau letih-letih. Saya nggak mau terlalu nikmat di siang hari. Saya pengen merasakan keletihan berpuasa. Ingin merasakan kelezatan ibadah puasa, merasakan lapar, merasakan haus. Kalau saya ngaji Al-Quran merasakan lezat di atas lidah saya, di atas lisan saya. Zikirnya dia mendapatkan kenikmatan. Ada lagi yang bangun di malam hari mengulang ayat-ayat Al-Quran. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda.
Buddha, diulang-ulang ayat tersebut. Buddha, Buddha. Semalam suntuk sampai subuh dia nggak sadar. Kenapa? Merasakan kenikmatan, kelezatan. Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Merasakan kelezatan di dalam zikir, di dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau ada orang yang udah merasakan kelezatan zikir, semuanya selain itu dia lupakan. Semuanya selain itu dia lupakan. Ini baru kelezatan zikir, baru mengingat Allah, belum bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan dibilang penduduk surga itu, mereka itu paling menikmati kelezatan bukan dari hidangan yang ada di surga, ataupun dari istana, ataupun dari bidadari yang ada di surga. Mereka merasakan kelezatan tatkala memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang memandangnya seminggu sekali, ada yang memandangnya setahun sekali, tergantung dari amalan mereka di dunia. Ada yang setiap saat memandang kepada Allah, dan itu adalah nikmat yang nggak bisa diutarakan, yang nggak bisa dibayangkan. Lebih nikmat dari segala hal yang ada di surga. Bahkan tatkala mereka ahlu surga dapat giliran seminggu sekali bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mereka kembali nggak merasakan kelezatan yang ada di surga lagi. Kenapa? Udah merasakan kelezatan yang lebih banyak, yang lebih indah lagi. Begitu. Kita baru dikenalin dengan zikirnya, baru mengingatnya itu udah ada kelezatan. Itu dikatakan kharajal ubbad waz-zuhad illa qalil minad dunya wa lam yurzaqu atyab syai'a fiha. Itu orang udah keluar, al-ubad, orang-orang ahli ibadah, orang-orang zuhud udah pada meninggal dunia, illa qalil minad dunya. Dan itu sebagian yang ada di dunia, tinggal sisa-sisanya sedikit, dan mereka belum merasakan mendapatkan rezeki yang paling nikmat, yang paling lezat. Apa itu wahai Aba Yahya rezeki yang paling nikmat, yang paling lezat? Ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna siddiqin idza quri'a alaihimul Qur'an, orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam penghambaan kepada Allah, tatkala dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, mereka bukan baca, cuma dengar Al-Qur'an. Ada orang baca Al-Qur'an, mereka dengar, taribat qulubuhum ilal akhirah, langsung jiwa mereka, diri mereka itu rindu kepada akhirat. Seakan-akan ada panggilan yang memanggil mereka, ya hamalatal Qur'an, madza zara'al Qur'an fi qulubikum. Nah, sekarang kita introspeksi diri kita. Apa yang telah dijadikan oleh Al-Quran di dalam hati kita? Kalau ada orang baca Al-Quran, kita bergetar atau enggak? Kita menangis atau enggak? Mengingat akhirat atau enggak? Fa innal Qur'an fid dunya rabiul mu'min. Sebab Al-Quran itu di dunia seperti musim semi di atas dunia. Orang di dunia kalau nggak ada musim semi, gugur terus, nggak ada makanan, nggak ada hujan, kering. Tetapi tatkala ada musim semi, ada hujan, ada buah-buahan, ada tumbuhan yang berkembang, ada bunga yang indah, itu menjadi keindahan dunia tersebut. Al-Quran itu juga adalah musim semi bagi hati kita. Yang memperindah hati kita adalah dengan kita memperbanyak membaca Al-Quran. Kama annal ghaitha rabi'al ard. Sebagaimana hujan itu adalah musim semi bagi muka bumi. Yang menerangi bumi adalah hujan. Kalau nggak ada hujan bertahun-tahun, maka bumi kering. Nggak ada kehidupan di muka bumi. Itu la yablughur rajul manazil siddiqin hatta yatruk zawjatahu ka'annaha armalah wa ya ila manazilil kilab. Itu juga beliau mengatakan la yakul fiha lahman illa yaumil adha min udhiyati. Dikatakan beliau itu saking zuhudnya, itu kadang 1 tahun nggak makan daging. 1 tahun nggak makan daging, kecuali tatkala hari raya Idul Adha ada kambing yang dibagi-bagi, ada makanan daging yang dibagi, itu doang udah makan daging. Selain itu nggak makan daging. Wa idamuhu fis sanah bi filsin milh. Itu setiap tahun ini ya paling yang dia makan adalah jenis dari garam-garaman. Karena yaktubul masahif, dia juga salah satu pekerjaannya nulis Al-Qur'an. Dulu nggak ada percetakan, jadi mereka menulis Al-Qur'an. Wa kana kullu yawmin lahu dirhaman. Dirham yashtari bihi khusan wa dirham di waragah kaghid. Itu dia juga tatkala bekerja menulis Al-Qur'an, itu dia setiap hari dapat uang, yaitu 2 dirham, 2 perak yang dia gunakan untuk kebutuhannya sehari-hari. Itu Ibnu Mubarak bilang, waqa'a harik fil Basra fa akhadha Malik al-mushaf wa akhadha bi tarfi kasahu yajru wa qala halaka ashabul athqal wa qala lahu ala tatazawwaj fa qala law istata'tu la talaqtu nafsi wa qala al-qalbu idha ghalaba hubb ad-dunya lam tanja fihi al-maw'idhah. Itu Malik Ibnu Mubarak mengatakan tatkala ada kebakaran di kota Basrah, itu Malik bin Dinar ngambil Al-Quran dia, wa akhadha bi tarfi kisah yajurruh. Dia betul-betul membawa Al-Quran tersebut keluar dari tempat kebakaran. Itu sampai beliau katakan halaka ashabul athqal, sungguh celaka orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Wa qila lahu ala tatazawwaj, dibilang
Wahai Malik bin Dinar, engkau nggak mau menikah, nggak mau kawin. Orang pada kawin, engkau nggak mau kawin. Dikatakan oleh Malik bin Dinar, saya ini nggak nafsu sama manusia, hidup sama manusia itu dia udah nggak nafsu, udah nggak tertarik. Dia bilang kalau saya bisa mentalak diri saya udah talak diri saya. Al-qalbu idza ghalabahu hubbud dunya lam tanja fihi al-mau'izah. Itu hati kalau udah dikuasain dengan kecintaan terhadap dunia, terhadap harta, terhadap wanita, itu udah enggak manfaat menasehat. Lam tanja fihi al-mau'izah. Menasehat masuk kadang manfaat, cuma nasihatnya itu enggak 100% yang diterima. Itu fi ba'dul kutub innallaha ta'ala qal inna ahwan ma ana sani' bil 'alim idza ahabba dunya an akhruj halawah dzikra min qalbihi. Laqad hamamtu an amir idza mittu fa ughal. Itu dia katakan, pernah saya berpikir kalau saya mati kayaknya saya mau bikin wasiat apa? Itu saya bikin wasiat untuk memerintahkan orang-orang yang membawa saya keluar dalam keadaan fa ughal, apa namanya? Dibelenggu, dirantai. Kenapa? Fa adfa ila rabbi maghlulan. Seakan-akan saya dikembalikan kepada Allah dalam keadaan dibelenggu. Kama yadfa'ul abdu abik ila maulah. Kayak gimana? Seakan-akan kayak hamba sahaya yang dia kabur dari tuannya itu dibalikinnya itu dengan rantai. Ya begitu, seakan-akan saya menginginkan hal tersebut kembali kepada Allah dirantai. Seakan-akan betul-betul membutuhkan kepada Allah. Itu tatkala beliau wafat, beliau mengangkat kepala beliau ke arah langit, lalu beliau berdoa mengatakan, Allahumma innaka ta'lamu anni lam akun ahabbul baga fid dunya li batnin wala farjin. Ya Allah, engkau maha mengetahui bahwasanya saya ini hidup di dunia nggak ada kecintaan terhadap dunia, baik kecintaan untuk perut saya atau kemaluan saya nggak ada tertarikan untuk kecintaan terhadap dunia. Ya Allah, saya betul-betul menghamba kepada engkau ya Allah. Dan dia pun diwafatkan di waktu tersebut. Ada seorang Malik bin Dinar yang sebelumnya dikenal dengan kejahatannya, dengan maksiatnya, dengan kejelekannya, dengan mabuk-mabuknya, tetapi Allah Ta'ala rubah diri dia. Allah Ta'ala berikan perubahan yang baik terhadap diri dia sampai menjadi pemimpin di zamannya sebagai para tabi'in. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah untuk meneladani orang-orang soleh tersebut.